Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Izin memulai ya, perkuliahannya kita lanjutkan setelah 2 kali absen karena Bapak Ya, Bu. akan menyelesaikan proyeknya, membuat e-assessment dan luar biasa. Hasilnya keren-keren sekali. Sebentar, saya mau ini dulu GL saktinya ya. Oke, hari ini kita record 2 kali ya Bapak Ibu ya, untuk 2 pertemuan. Nah, dikarenakan secara tugas Bapak Ibu kan sudah selesai nih. Ada yang belum upload YouTube atau sudah semua? Saya belum, Bu. Oh, Benar, Ibu. Bu. Saya belum. Ya, Pak orang yang belum upload. Ada, Ibu. Saya juga belum. Udah Bu, YouTube. Ya, yang belum saja coba Saya belum kayaknya, Bu. belum upload. Iya, Belum Bu. upload YouTube-nya atau silakan daftar hadirnya bisa diisi ya Bapak Ibu. Belum upload YouTube-nya atau 10, yang 11 belum saya tambahkan ini recordnya. Sebelum upload di YouTube. Ya, oh ini ya Bapak Ibu sebentar. Start dulu deh. Saya sepertinya Bapak Ibu yang upload di YouTube belum ini ya, belum mengisi ininya ya, linknya ya sebentar. Saya izin mute punya Bapak Ibu dulu ya. Oh iya, Pak Nur. Ehm, Ngisi di sini dan mengisi di ngisi di sini ya Bapak Ibu. Sebentar, saya cek kita pertemuannya terakhir tanggal kalau tidak salah itu, Juli itu, oh iya, pekan depan kita sudah mulai puas ya Bapak Ibu. Ya, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk melakukan di sini ideasi sudah di pertemuan ini aja. Sini
Nanti boleh diupload setelah kuliah atau besok juga enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini saya sediakan dulu. Nah, nanti silahkan besok bisa diupload ya Bapak Ibu di sini. Kemudian hari ini kita ada diskusi Bapak Ibu. Oh ya, sebelum sebelum diskusi, sebentar, sebelum diskusi, sebelum diskusi boleh tahu berapa orang yang belum upload di YouTube? Yang belum upload ya? Yang sudah upload nanti tinggal mengisikan. Oh iya, Iya, Pak Edi, silakan. Siapa saja yang belum upload di saya YouTube-nya Mas? Bu dan Yusril. Boleh ini Bapak Ibu boleh klik reaction pakai jempolnya itu yang belum siapa? Pakai raise hand gitu. Jadi saya bisa hitung. Kenapa? Bu Iis, Pak Yus, yang Bu Adija, oke. Bu Jun, oke. Oke. Sepertinya enggak ini ya. Enggak begitu banyak ya Bapak Ibu. Coba saya hitung satu, dua, tiga, tiga di sini empat, lima, enam, kurang dari 10. Enggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan nanti diselesaikan. Kemudian jangan lupa diisikan di L Sakti ya. Ya, Sakti. Terus nanti di video yang berikutnya saya infokan UAS Bapak Ibu nanti seperti apa ya. Jadi saya mau sharing dulu eh, di sini terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di apa nanti ngisi di L Sakti sama ngelis di ini ya Bapak Ibu, ngelis di grup aja enggak apa-apa linknya namanya sama itu ngisi ngisi 2 kali, jadi untuk backup saya untuk di penilaian seperti itu. baru mandi. Baru mandi. Kirim. Bapak. Redman. Ya, Bapak Ibu sambil saya tuliskan di grup WA. Oke, yang ada di WA bisa menyusul Bapak Ibu, nanti ditulis namanya, nama lengkap, dan linknya ya. Nama dan linknya nanti di sebelahnya, itu di grup di grup perkuliahan kita. Sambil nanti mengisikan yang ada di yang ada di ini, yang ada di L Sakti. Terus jangan lupa Bapak Ibu nanti ngisi daftar hadir juga. Di sesi yang pertama, saya sebenarnya tertarik tadi dengan diskusinya Pak Yus, Bu Rosa terkait dengan deep learning.
Eh, Kalau bahas deep learning itu kan luas ya, luas dan dalam. Ya kalau kita bicara tentang desain belajarnya, kita bicara tentang apa ya, menyajikan aktivitas belajar ke siswa, bagaimana memasukkan unsur-unsur 3M itu dalam pembelajaran itu kan sangat luas. Nah, saya pengen mendapatkan cerita dari Bapak Ibu berkaitan dengan sejauh mana implementasi eh, deep learning dan keterkaitannya dengan asesmen yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, apakah ada yang berbeda dari kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang deep learning ini? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Karena saya penasaran gitu, maksudnya diimplementasi di lapangannya itu seperti apa. Kemudian kalau kita bicara tentang eh, inovasi asesmen itu, apa sih sejauh mana sih yang dituntut sama kebijakan pemerintah terkait deep learning dengan Bapak Ibu melakukan proses penilaian? Gitu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan cerita. Cerita aja Bapak Ibu, ini bukan ujian disuruh jawab benar dan salah ya. Karena saya pengen tahu yang ada di lapangan itu sejauh apa. Silahkan, silahkan, boleh menyampaikan. Silahkan Bapak Ibu. Pak Fidelis di tempat Bapak sudah mengimplementasikan deep learning atau belum Bapak? Pembelajaran Eh, mendalam. Belum, Bu. Oh, belum. Iya. Oke. Berarti eh, berarti yang digunakan apa Pak? Iya. Kurikulumnya berarti yang digunakan apa? Berarti pendekatan deep learning-nya belum belum diterapkan di kelas Bapak. Ya, sebagian masih bisa, yang sebagian masih ada yang pakai juga kurikulum K13, Bu. Hmm. Tapi 3M-nya sudah mulai diterapkan atau belum, Pak? Iya, ada yang sebagian juga sudah juga, Bu. Oh, kalau Pak Fideli sendiri gimana dalam membelajarkan IPA? Yang dilakukan Pak Fidelis apa? Yang dilakukan di apa K13, Ibu, ya masih tetap pakai juga nih apa yang model pembelajaran ini apa, Bu? Yang problem based learning Hmm. itu yang selama ini yang dipakai, yang digunakan di sekolah, Bu. Oke, oke, terima kasih Pak Fidelis. Bapak Ibu yang lainnya? Izin Ibu. Ya, silakan Bu Rita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit bercerita tentang pengalaman saya di eh, di bulan Januari sampai bulan Januari, Februari, Maret, April. Alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu peserta pembelajaran mendalam batch 2 di Kota Depok. Kemudian eh, penerapannya di sekolah karena memang kita berhubungan dengan sama dengan sekarang seperti kuliah, banyak banyak tugas-tugas yang harus kita terapkan. Jadi yang pertama kita terapkan itu tentang asesmen, Bu, yaitu asesmen yang pertama yang harus kita terapkan berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu ketika kita mengajar IPA, memulai pembelajaran dengan bab yang awal, kita melakukan seperti apa kemampuannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui, jadi ketika
di di kelas itu tidak mencampurkan antara yang pintar dan yang untuk levelnya, tidak mencampurkan yang lebih pintar kemudian yang sedang. Jadi kita mengkolaborasi setiap siswa, apalagi di sini ada beberapa siswa yang inklusi. Nah, siswa inklusi itu ternyata mendapat perhatian lebih di pembelajaran mendalam ini. Jadi siswa inklusi itu harus benar-benar dirangkul oleh kita sebagai pendidik dan oleh rekan-rekannya di dalam kelas. Bukan berarti untuk siswa inklusi ini disisihkan atau tidak dilibatkan dalam setiap proses belajar di kelas. Kemudian kita melaksanakan juga 3M yang memang harus kita terapkan di kelas, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Itu di mana proses tersebut membuat suasana kelas itu menjadi nyaman buat siswa itu sendiri dan terjadi kolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian di antar rekan guru kita melakukan inquiry, kemudian melakukan pengimbasan di setiap kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan atau ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ke rekan sejawat, sehingga tidak hanya kita saja yang mengetahui apa yang sudah kita dapatkan, tapi rekan-rekan sejawat pun mengetahui apa yang perlu mereka terapkan di kelas. Kemudian ternyata banyak yang saya dapatkan di pembelajaran mendalam ini, terutama cara kita membuat suasana kelas itu menjadi lebih tenang, gembira, kemudian anak-anak mengikuti pembelajarannya itu tidak yang boring atau membosankan. Salah satunya yaitu dengan cara pembelajaran kita yang ada di pembelajaran mendalam tersebut, Ibu. Kemudian tugas kita sebagai guru ternyata di situ kita harus memuliakan siswa. Ketika kita mendapatkan salah satu siswa yang mungkin menurut kita itu tidak ingin begitu pembelajaran, misalnya dengan dia tidur di kelas atau segalanya, ternyata kita tidak bisa ngejudge anak tersebut tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Nah, di sini apapun tingkah laku anak tersebut, kita harus bisa memuliakan dan bisa melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Jadi kemudian di sini kita harus yaitu pendekatan humanis itu ternyata ada di olahraga, olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Jadi seorang guru harus bisa memuliakan anak-anak didik kita sebaik mungkin, sehingga anak-anak tersebut merasakan dibutuhkan dan dihargai di hadapan kita. Kemudian di deep learning ini juga kita harus bisa mempunyai pola pikir bertumbuh. Jadi tidak stuck dengan satu model pembelajaran, tapi kita harus bisa mencari ide-ide yang mungkin membuat anak itu atau murid tersebut bisa lebih bisa berinovasi. Nah, itu pola pikir bertumbuh kita harus sebagai guru atau sebagai pendidik harus bisa berjalan. Jadi kalau misalnya pembelajarannya itu hanya memberikan tugas, kemudian memberikan materi di depan dengan seperti biasanya, ketika pembelajaran itu dirubah termasuk dengan asesmen. Kemudian di tengah-tengah setelah kita mencapai yang tadi asesmen diagnostik tersebut, di tengah-tengah mulai kita memberikan pematik itu bisa dalam asesmen formatif. Nah, siswa-siswa tersebut dengan asesmen formatif itu disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari yang biasa mungkin tanpa mereka sadari mereka bisa berpendapat, kemudian memberikan satu cerita, padahal di kegiatan tersebut anak-anak sudah mulai mengolah
berpikir kritisnya tanpa mereka sadari. Nah, dari situ anak-anak mulai, oh ternyata seperti ini ya gitu. Jadi anak-anak merasa ikut terlibat. Jadi kalau sekarang itu pembelajaran mendalam itu melibatkan antara siswa dan murid, antara si murid dan guru terlibat dalam satu kegiatan yang sangat harmonis di dalam sekolah, di dalam kelas. Mungkin itu aja Bu Mubinta yang bisa saya sampaikan sedikit cerita pengalaman saya di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita sudah berkenan menyampaikan. Juga tadi ada Pak Fidelis. Terima kasih banyak. Satu lagi Bapak Ibu, silakan. Saya pengen mendengarkan hal baik dari yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Silakan yang berkenan untuk menyampaikan. Silakan. Silakan Ya, Bapak Ibu. mungkin boleh saya coba ya, Bu ya. Boleh, silakan Pak Yus. Ya, sebenarnya yang dia mau Bu Rita itu benar sih, Bu ya. Ketika pembelajaran mendalam, Bu Rita juga pernah pelatihan juga mungkin karena pernah dapat boskin juga ya, Bu ya. Iya betul Pak. Ya, memang kan beberapa pelatihan di boskin itu pelatihannya ada 2 pelatihan, satu KKA dan PMM. Ya. Nah, di Bu Rita itu kan berkonteks kepada persiapan gurunya dan bagaimana gitu ya. Karena ternyata kan Betul Pak. mendalam itu, ya, karena mendalam itu kan ternyata terbagi dua side. Satu bagaimana penerapan ke siswanya, satu lagi bagaimana persiapan di gurunya gitu. Nah, Bu Rita udah benar. Nah, mungkin saya juga menambahkan di bagian ke siswa kali Bu ya. Pengalaman saya mengajar dengan mendalam. Perbedaannya hampir sangat signifikan. Sebenarnya kalau Betul. kita melihat ke K13, KTSP, kenapa? Karena di sini mereka sudah dibuat untuk berpikir tumbuh berkembang. Kalau biasanya kita berpikir pola tetap, di sini suruh polanya bertumbuh. Ya di sana Bu. Nah, masih bertumbuhnya gimana? Anak ini sudah mulai disuruh berpikir kritis. Nah, contoh saya contoh kalau dalam bentuk mengajar ya Bu. Kalau Bu Rita kan tadi dalam bentuk kepada saat persiapannya. Ada kemitraan dengan guru, terusnya ada kemudian kemitraan dengan orang tuanya juga. Di situ kalau ada tugas atau segala macam. Contoh saya ngajar, sebelum saya ngajar itu, jadi setiap guru itu harus bisa menentukan dia mau menggunakan model pelajarannya apa pembelajarannya. Apakah problem based learning, apakah project based learning, apakah inquiry atau TGT gitu ya. Kan banyak model. Dia kira-kira mau menggunakan model apa. Makanya di dalam pembelajarannya itu dia harus bisa mempersiapkan sesuai dengan sintaksnya. Nah, dan pembelajaran itu mencakup 3 hal. Pertama, mereka harus bisa memahami, kemudian mengaplikasikan, yang terakhir merefleksikan. Di situ, Bu. Ya, ketika saya mengajar, ketika saya mengajar pertama sama kayak Bu Rita, setelah menanya kabar, apa sehat atau tidak, mengabsen dan segala macam, berdoa. Yang pasti pertama kita ngasih ke asesmen pemantik dengan kehidupan sehari-hari, misalnya gitu. Kenapa sih ada angin gitu? Angin itu apa sih misalnya kayak gitu? Mereka akan mencoba menjawab itu semua untuk mencari tahu pengetahuan mereka itu seperti apa. Kemudian setelah itu untuk memulai semua pengerjaan itu yang saya rasakan ketika saya menggunakan mendalam ini, kita nggak bisa mengajarkan anak tanpa ada LKPD. Jadi saya itu harus punya LKPD dan sebelum saya belajar LKPD saya kasih ke anak-anak dulu. Karena kan nanti anak ini yang bekerja sendiri, Bu. Panduannya itu siapa? Panduannya itu LKPD itu. Ketika saya harus mengamati, apa sih yang saya amati? Itu ada pertanyaannya untuk diamati. Jadi dia punya target tujuan apa yang harus saya lakukan. Sehingga nggak jadi abstrak. Saya harus ngapain sih? Saya bingung sih. Gitu. Pak, ini harus diapain? Gitu. Mereka nggak akan bertanya. Tapi coba baca LKPD-nya itu harus apa? Oh iya. Nah itu dia. Dan kita ketika di dalam mereka kan biasa berkelompok, Bu.
berkelompok. Nah, saya banyak metode yang saya suka gunakan. Kadang-kadang saya menggunakan gallery walk dengan gallery walk. Terus ya kadang-kadang saya menggunakan station A, station B, station C gitu. Nanti mereka jalan ke A, mereka menganalisis si A, menganalisis station B, menganalisis station C, kemudian mereka diskusi, kemudian mereka presentasi sama-sama ngambil kesimpulan ini apa sih gitu. Jadi mereka merasa gerak terus, ketika gerak itu insya Allah nggak ngantuk, Bu. Ya. Dia nggak ngantuk. Ketika dia kurang paham, disitulah fungsi gurunya benar-benar ngebantu sedetail mungkin. Ini kenapa sih begini Pak? Ini kenapa dapatnya dari begini sih Pak? Oh ini caranya begini. Nah, jadi ada guru dan tutor sebaya yang makin ngerti. Oh saya udah ngerti, coba kamu bantu dengan teman kamu yang belum ngerti. Iya Pak, kan gitu. Jadi ada di sana. Jadi mereka, makanya kadang-kadang saya pelajaran hukum Newton 1, 2, dan 3, itu di satu pertemuan bisa satu Bu. Karena station A adalah hukum Newton 1. Station B hukum Newton 2, station C hukum Newton 3. Nanti mereka disuruh apa? Misalnya di A, coba kamu praktekkan tarik taplak meja ini yang di atas ada bukunya. Zrek. Kenapa bukunya diam di tempat? Mereka praktek semua, sekelompok ikut diam di tempat ya. Mereka pelajari. Nah, kebetulan kalau salah saya kan ada ini ya Bu, fasilitas boleh menggunakan handphone. Iya. Nah, mereka cari literatur itu juga. Mereka penasaran tapi nggak saya doang sebagai sumber gitu. Kalau saya sumber segitu banyak anak nyoba nanya saya bingung jawabnya kan gitu. Mereka sumber, mereka cari, nanti kita cari jawaban yang pasti tepatnya. Mereka punya. Di station B itu dia melihat ada mobil-mobilan yang dia dorong. Kenapa mobil-mobilan didorong kok jalan? Apa yang menyebabkan dia jalan? Dia cari lagi. Tapi itu daerah KPD-nya kalau saya Bu. Jadi mereka tahu arahnya mau kemana. Tugas disuruh dorong mobil-mobilannya udah ada, dorong mobil-mobilan, apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, itu mereka coba. Kemudian kalau di hukum Newton 3, misalnya silakan kalian berpasangan dan saling mendorong. Pegang tangan sesama teman dan saling mendorong. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu F aksi dan F reaksi. Nah, jadi mereka merasakan juga. Nama itu diajarkan jadi kan satu itu ada bermaknanya. Mereka punya bermakna, punya pengalaman. Iya, waktu itu saya pernah ingat nih waktu dorong-dorongan kayak gitu. Misalnya waktu dorong ini itu bermaknanya. Menggembirakannya, mereka keliling ternyata menggembirakan Bu di situ ngeliling. Nah, setelah itu mereka buat presentasi. Biasanya saya presentasinya jarang menggunakan presentasi maju. Karena kalau saya menggunakan presentasi maju, itu satu buang waktu ya Bu. Terlalu banyak waktu yang terbuang. Yang kedua, biasanya pasti ada yang maju presentasi, yang lain ngantuk. Itu sering terjadi. Makanya saya biasanya presentasi menggunakan gallery walk. Gallery walk itu jadi di satu kelompok, misalnya kelompok itu ada 5 orang. 2 orang itu nggak boleh pergi dari stationnya, dari tempatnya dia, dari base dia. Yang 3 keliling. Yang 3 keliling itu begitu ada tanda fluid, mereka harus bergantian muter. Jadi dia dapat informasi dari semuanya. Yang 2 itu menjelaskan ke tamu yang datang. Jadi di station A dijelasin, station A itu kenapa bisa kayak begitu, kayak begini mendengarkan sambil mencatat. Oh begitu. Nanti dia pindah, dia mendengarkan berkali-kali gitu. Jadi secara tidak langsung dia terdistract dengan ungkapan yang berkali-kali yang mereka dapat. Nanti mereka juga tahu, kok ada bedanya sih? Kenapa di sana begini, kamu begini gitu. Tapi saya yang dapatnya begini. Ada diskusinya di situ nantinya. Nanti kalau udah selesai, baru nanti dia buat resumenya Bu. Nah, mereka buat resumenya. Saya dapat dari sono ada ini ada perbedaannya di sini. Oh gitu, coba cari lagi buat resumenya. Nah, saya biasanya menggunakan seperti itu. Makanya refleksinya, ya kalau refleksinya biasanya saya menggunakan 4F. Itu dia. Nah, itu pengalaman saya kalau di pembelajaran mendalamnya. Jadi, anak-anak diminta untuk menyenangkan, ya mereka merasa senang waktu belajar, bermakna, ya. Dia merasa ada pendapat ilmunya dan juga menyenangkan, bermakna. Satu lagi saya lupa tadi. Berkesadaran bermakna menggembirakan. Berkesadaran. Nah, maksud berkesadarannya itu mereka ada satu masalah, mereka harus sadar ini harus dipecahkan gitu. Nah, makanya kadang-kadang saya nyarinya kalau nggak inquiry, PBL atau PJBL yang biasa suka saya pakai. Cuma balik lagi, saya jarang pakai solo, saya banyaknya pakainya taksonomi Bloom.
Ya, Walaupun ya saya nggak lagi belajar, saya ya, lagi belajar solo Bu. Karena kan kalau udah biasa bahasa belum enak ya nanti ini anak mau saya capainya kemana gitu. Karena udah biasa. ternyata pas pembelajaran, iya pas pelajaran di lapangan nih, oh ternyata kita nggak bisa suruh anak-anak tiba-tiba C5, C6 atau C4. Ternyata dia harus benar mulai dari C1 dulu, C2, oh baru bisa ke C3 dan berlanjut. Jangan kalau tiba-tiba dikasih, ini anak ada kasus begini-begini, hah? Gitu langsung gitu. Ternyata mulai pelan itu, cuman memang ada, kalau saya sih ada sedikit kelemahan kadang-kadang Bu. Kelemahannya adalah di waktu, karena materi IPA itu sangat banyak, Tuh. sedangkan jam-jamnya itu terbatas banget untuk jam mengajar. Terbatas. Itu yang jadi sekarang sorotan saya. Sorotan saya itu adalah, aduh kalau ini menarik cara ngajarnya, tapi waktu ngajarnya susah sekali gitu. Pertama, waktu ngajar susah sekali gitu. Nah, jadi waktunya Bu untuk ngajar itu. Terus ditambah lagi terkadang karena waktu tersebut akhirnya kadang-kadang anak-anak itu hanya sebagian esensial yang biasanya kita di guru ada ilmu tambahannya itu nggak keluar gitu. Hmm. Kenapa? Karena waktunya yang seharusnya guru bisa menjelaskan lebih detail lagi. Nah sebenarnya ada lagi loh nak, ini begini. Karena mobiling seperti itu dengan waktu 2 kali 40 menit itu ternyata kalau menurut saya di pembelajaran IPA itu kurang. Kenapa Bu? Babnya terlalu banyak. Satu bab IPA aja itu sebenarnya bercabang lagi. Hmm. Nah, kalau pelajaran lain mungkinnya satu bab tidak bercabang, dia masih bisa ngejar. Nah, IPA itu berarti hari ini harus selesai nih yang ini nih, gitu. Akhirnya begitu udah dapat begini, ya kita harus lanjut ke bab yang lain. Nah, karena pilihannya mau tetap di bab situ lanjutin tapi yang lainnya agak tertunda, atau kita mau sesuai jalur agar bab tetap selesai. Itu kelemahan saya. Mungkin kalau seandainya teman-teman yang lain tahu caranya bagaimana mengatasi itu semua, bahkan saya senang banget gitu Bu. Karena kesulitan saya adalah di waktu ketika menggunakan sistem ini. Mungkin itu aja Bu, pengalaman saya. Tapi saya juga masih belajar ya Ibu dan teman-teman. Saya juga masih belajar. Saya juga pengen tahu juga dengan teman-teman yang lain semua. Karena kan ini nih kalau dibilang lama, tapi sebenarnya masih baru juga dan masih dalam pembelajaran buat saya juga gitu. Mungkin itu aja. Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih Pak Yus. Berikan aplaus Bapak Ibu buat tadi yang sudah bercerita. Ada Bu Rita, ada Pak Yuswandi, juga ada Pak Fidelis. eh Wah, banyak banget ini tepuk tangannya, luar biasa. Ini kalau dikasih bintang 1 sampai 5 kira-kira dapat rating yang sharing malam ini dapat rating berapa ini Bu Rita? Dapat saweran banyak nih ya kalau misalkan tadi jempolnya bisa jadi dolar ya. Ya. Bapak Ibu, em, ada yang saya tangkap ya, entah ini menurut Bapak Ibu kita satu cara pandang atau tidak, saya belum tahu, nanti Bapak Ibu boleh memberikan masukan juga. Eh, Sebenarnya kalau kita bicara tentang teacher centered learning, student centered learning itu kan sudah lama kita dengar ya Bapak Ibu, betul nggak? Betul apa Betul, tidak? Bu. Sudah Bu, Ya, Iya, Bu. benar. Ya, Bu. Di Merdeka 13 juga ada. ya, itu kan approach ya kalau kita bicara tentang pendekatan dalam pembelajaran itu kan ada dua biasanya, teacher centered learning sama student centered learning. Nah, yang saya lihat adalah kebijakan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam sekarang ini memang em, lebih bagaimana caranya melakukan aktivasi pembelajaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu kalau bisa dibilang, kalau bicara tentang deep learning itu ya dari zamannya CBSA saya SD itu juga sudah deep learning gitu ya. Sudah. Iya gitu. Hanya saja yang saat ini itu em, lebih mendekatkan tentang bagaimana teknik-teknik dari pembelajaran, atau kalau bisa dibilang kita bicara tentang kompetensi pedagogi guru itu yang semakin eh,
menyesuaikan zaman. Kalau saya bilang seperti itu, Bapak Ibu. Kalau mungkin dulu saya SD aja nggak kenal HP, anak-anak sekarang SD sudah kenal HP gitu. Informasi tidak sekencang saat ini, sementara dulu mungkin kita hanya mengandalkan buku teks gitu. Sekarang kita bisa mendapatkan sumber informasi belajar dari manapun. Sehingga memang ya saya lihat pendekatan pembelajaran mendalam itu salah satu cara memang yang saat ini menjadi cara yang tren ya Bapak Ibu untuk melakukan aktivasi pembelajaran di tengah maraknya anak-anak lebih banyak mengenal gadget daripada mengenal pelajarannya. Seperti itu ya. Jadi eh, Betul. menurut saya Bapak Ibu pun tidak perlu apa ya, tidak perlu merasa apa ya, kok aku ketinggalan tentang pembelajaran mendalam dan sebagainya. Dalam hal, iya Pak Subhan, silakan. Dalam hal konseptual, otomatis memang ada beberapa hal yang baru, istilah barulah gitu ya, seperti misalkan 3M, kemudian bahkan dibilang apa namanya menyenangkan saja, eh, menyenangkan atau Joyful. bermakna, nggih. Meaningful aja misalkan ya, bermakna. Bermakna itu kan Meaningful. dari dulu juga kita sudah kenal namanya meaningful Ada. learning, ya kan ya. Nah, kemudian eh mindful itu juga sebenarnya secara Berkesadaran. tidak langsung kita juga sudah eh, membelajarkan itu untuk anak-anak kita secara tidak langsung sebenarnya udah kita lakukan. Terus meaningful, mindful, satunya apa lagi? Joyful. 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 Joyful juga sama sebenarnya. Sudah, kalau saya dengar apa ya dulu itu ya namanya ya, yang joyful learning ya. Itu kan sudah ada juga sejak dulu konsepnya gitu ya. Nah, penggabungan antara meaningful, mindful, joyful gitu ya menjadi satu formulasi yang digunakan untuk pendekatan pembelajaran mendalam. Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak jauh beda dengan yang dulu Bapak Ibu alami. Hanya saja yang sekarang saya melihatnya secara teknis dan strukturnya itu yang lebih diperjelas gitu. Kenapa bisa dibilang lebih diperjelas? Ya, tentu saja bisa dibilang lebih diperjelas karena eh, secara implementasinya itu memang lebih ditata gitu ya. Kalau mungkin dulu itu eh, hanya memilih salah satu, bisa hanya memilih joyfulnya saja, bisa hanya memilih meaningfulnya saja. Nah, sekarang dikombinasikan, dikombinasikan. Eh, Bapak Ibu, saya di sini mau juga menambahkan, gitu ya, mau juga menambahkan eh, apa terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Saya juga sama seperti Bapak Ibu semuanya juga sedang belajar, gitu ya, juga sedang belajar. Em, ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak pengen belajar sebenarnya kok dari mana sih konsep deep learning yang di apa diadopsi oleh Indonesia gitu ya, kebijakan Indonesia sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada namanya NPDL, New Pedagogies for Deep Learning. Kalau Bapak Ibu penasaran silakan cek saja NPDL gitu, deep learning itu nanti keluar gitu ya. Konsep deep learning yang dikenalkan oleh John Quinn sama Michael Fuller gitu. Jadi di sini kalau saya cek di YouTube-nya itu sebenarnya sudah ada video yang paling lama itu sekitar 6 tahun yang lalu Bapak Ibu konsep ini ya. Jadi eh kuncinya sebenarnya kalau saya lihat ya Bapak Ibu dari beberapa video yang ada di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri karena di sini ada beberapa contoh proyek-proyek deep learning dari beberapa negara. Kuncinya ya memang bagaimana antara guru
dan siswa itu melakukan yang namanya melakukan aktivasi pembelajaran dengan kita bisa bilang engagement. Engagement itu menguatkan ikatan antara guru dan siswa. Deep learning itu kan prosesnya itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengajar hanya sebatas apa ya, menyelesaikan tugas gitu enggak, gitu ya. Tapi bagaimana menguatkan bonding gitu ya, menguatkan ikatan antara guru dan siswa. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di kelas ini yang merasa bahwa saya belum menerapkan, saya jauh tertinggal. Bapak Ibu, sekarang itu sosial media ataupun informasi di internet itu sangat terbuka dengan luas gitu ya. Bahkan workshop-workshop deep learning aja di YouTube sudah sangat banyak sekali. Sebenarnya tanpa harus menunggu mungkin di wilayah Bapak Ibu ada kegiatan kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang diadakan di lingkungan sekitar. Saya rasa Bapak Ibu yang mengikuti program RPLPK ini kan punya kapabilitas atau kemampuan dalam mengakses informasi ya melalui internet. Nah, jadi jadikan internet adalah sumber belajar untuk Bapak Ibu tidak tertinggal gitu ya, meningkatkan kapabilitas Bapak Ibu dalam menguasai ataupun mengimplementasikan tentang pendekatan deep learning ini. Seperti itu. Nah, itu jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Fidelis, Bu Rita, Pak Yuswandi itu adalah hal yang saya sangat tertarik dengan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin tadi di awal ini ya sempat ada obrolan antara Bu Rosa dengan Pak Yuswandi itu ya terkait dengan deep learning itu ya. Ya, kita memang tidak bisa dengan induk ilmu yang sama tentang konsep deep learning memang tidak bisa memastikan bahwa setiap tempat di sekolah kita itu kemudian bisa menerapkan hal yang sama. Ya. Karena kalau di dalam riset pendidikan gitu ya. Kalau kita kenal di penelitian itu kan ada variabel ya. Ada variabel kontrol, ada variabel terikat gitu ya. Ada variabel yang dia kalau kontrol kan otomatis bisa kita kendalikan. Yang terikat itu efeknya. Ada variabel-variabel yang berpengaruh tapi tidak bisa kita anggap misalkan di tempatnya Pak Fidelis seperti itu, di tempatnya Pak Yus juga sama. Nggak bisa seperti itu. Karena Indonesia itu terlalu diversity, terlalu beraneka ragam. Ya. Sehingga konsep deep learning ketika diterapkan di tempat Bapak Ibu masing-masing, itu memang tidak bisa dalam maksud saya tidak bisa disamaratakan. Bapak Ibu memiliki warna masing-masing di tempat Bapak Ibu. Jadi memang yang menjadi pegangan apa nih biar antara deep learning di tempatnya Pak Fidelis atau di tempatnya Bu Rosalia atau tempatnya Pak Yus atau Bu Rita atau Bu Elizabeth itu tetap sama membawa konsep dan misi deep learning, ya Bapak Ibu, ya saya pesannya Bapak Ibu tidak bisa mengabaikan kearifan lokal yang ada di Bapak Ibu sekitar Bapak Ibu. Kearifan lokal yang ada di sekitar Bapak Ibu itu justru jangan menjadi kendala atau pembeda ketika Bapak Ibu mengimplementasikan deep learning. Justru kearifan lokal yang ada di sekitar Bapak Ibu itu adalah kekuatan, gitu ya. Kekuatan bagaimana Bapak Ibu menerjemahkan deep learning di tempat Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Nah, benar tadi yang saya disampaikan oleh Pak Yus, kekuatannya itu di mana sih implementasi deep learning gitu ya. Kalau modul ajar kan yang bisa menggunakan hanya gurunya. Nah, memang kekuatannya ada di LKPD karena LKPD itu menjadi tools atau alat atau perangkat yang kemudian akan memunculkan bonding antara guru dan siswa itu tadi. Jadi kalau
kita tidak LKPD pun juga ini ya Bapak Ibu, jangan membayangkan LKPD itu juga terlalu serius gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan lihat LKPD di luar negeri itu kayaknya LKPD-nya ya sangat sederhana gitu ya. Karena yang diutamakan adalah itu membangun 3M-nya itu tadi gitu ya, membangun menggembirakan, berkesadaran gitu ya. Kemudian bermaknanya kayak gitu ya. Itu yang dibangun adalah yang tadi itu. Kemudian bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Yus tadi 3M-nya apa Pak? Mulai dari memahami, mengaplikasikan gitu ya, Iya, merefleksikan. Nah, relasi. itu poin-poin itu yang Bapak Ibu jadikan pegangan atau pedoman gitu ya. Karena saya yakin kalau misalkan kita terlalu eh, apa ya, terlalu berkutat dengan konsep deep learning-nya seperti apa, tapi kita tidak mendapatkan keyword atau kata kuncinya, nanti berat Bapak Ibu implementasi di lapangannya. Karena apa? Karena kita terlalu terbebani dengan konsep gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan poin-poinnya apa nih ketika yang ada di deep learning itu. Nah, eh, itu sebenarnya yang ingin saya dapatkan informasinya, termasuk mungkin em, yang bisa menambahkan nggak Pak Yuswandi, misalkan relevansi antara kita belajar inovasi asesmen dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan deep learning. Seperti apa Pak Yus? Ya, sebenarnya sih implementasi inovasi dalam deep learning itu kan sebenarnya di mana seorang guru dan siswa sudah berpikir tidak berpola pikir tetap, Bu, tapi Mm, mulai berpola pikir berkembang. mm, Ya. Jadi kita nggak hanya stuck di situ, tapi bagaimana. Jadi bukan berpikir ya sudahlah gitu ya. mm, Nah, kenapa? Karena pembelajaran diharapkan terus mengikuti zamannya. Diharapkan seperti itu. Maka inovasi itu banyak. Sebenarnya nggak hanya inovasi dalam bentuk digital aja yang pernah mm, saya juga dapat. Tapi secara unplug atau yang tidak digital, baik dalam pelaksanaan, cara anak mengerjain tugas. Misalnya yang selama ini kita pakai pilihan ganda, bisa pakai TTS, kan gitu ya, ya. betul. Kan Mm, inovasi. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara baru ke digital, dengan cara quizzes dan segala macam. Ya perlu quizzes ya, sekarang mulai ground gitu ya. Kayak saya kan saya pakai yang assessment-nya di Zquiz gitu ya, main game tapi sambil ya. ngerjain soal gitu. Jadi sebenarnya banyak sih Bu. Apalagi saya juga sekarang alhamdulillah suka menggunakan TV besar dari pemerintah. Wah, oke. Itu Lebih besar ya dari itu pemerintah enaknya, ya. karena enaknya kan itu bisa connect langsung ya, kayak kayak HP Android, jadi saya nggak perlu pakai laptop lagi, tinggal masuk di situ, lari kemana itu juga enak juga, jadi fleksibel juga. Jadi inovasi ini sebenarnya malah dituntut, Bu. Kalau menurut pendapat saya ya, di mendalam ini lebih dituntut bagaimana kita guru dan siswa punya bersinambungan yang bisa menciptakan joyful, mindful, dan juga sama satu lagi tadi meaningful. Mm, Nah, jadi emang makanya dibilang tadi saya setuju juga waktu dibilang setiap wilayah beda-beda. Nah itu dia, makanya mungkin karena keperbedaan suatu wilayah tersebut yang nggak akan bisa ngikutin yang ada di saya kan gitu. Kenapa? Karena inovasinya akan berkembangnya berbeda. mm, Makanya memang kalau menurut pendapat saya inovasi ini memang penting di keadaan uh, pembelajaran mendalam ini. Jadi kalau memang saya di sana begini ya mungkin karena wilayahnya di sana seperti ini. Kalau kayak saya nggak bisa banyak keluar kelas. Kenapa? Karena mungkin wilayahnya kalau keluar kelas di luar lagi ada yang olahraga juga, nggak mungkin kepake juga. Tapi kalau di wilayahnya Pak Aris pantai kan bisa, yuk kita belajar di sana kan gitu. Nah itu mungkin bisa dengan apa inovasi-inovasi yang dipakai sebenarnya Bu. Makanya kan setahu saya di pembelajaran mendalam ini kan belajar itu nggak harus di kelas katanya. Belajar itu bisa di tempat yang bisa kita sesuaikan dengan pembelajarannya. Jadi kalau menurut saya inovasi itu hukumnya jadinya kayak hampir hukum apa ya,
dibilang wajib enggak, tapi sunnah yang mewajibkan gitu jadinya gitu. Ya, Sunnah makan. tapi Iya, 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 iya. itu mungkin menurut pendapat saya, Ibu. Ya, oke, terima Tambahan, kasih. Ibu. Ya, Ya, yang disampaikan tadi oleh Pak Yus memang tepat, Pak, Pak, Ibu. Jadi gini, Ibu, mungkin walaupun kita di daerah yang berbeda, kemudian mendapat mungkin mendapat kesempatan yang berbeda di setiap daerah, tapi ada yang perlu ditekankan oleh kita semua sebagai pendidik, yaitu yang tadi disampaikan juga konsep dari PBB itu, pola pikir bertumbuh. Jadi seorang pendidik itu sekarang harus bisa, saya sedikit mencontek dari apa yang sudah saya dapatkan kemarin, tugas yang sudah saya buat ketika saya pelatihan, yaitu kenapa mesti PBB? Kenapa mesti mempunyai pola pikir bertumbuh seorang pendidik di awal? Jadi kita meyakini bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang itu dapat dikembangkan melalui dedikasi, kerja keras, dan pembelajaran. Bukan sesuatu yang tetap, tapi tidak bisa diubah. Jadi selagi seorang mau berubah, selagi seorang mau otodidak mencari ilmu di luar, itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa bertumbuh. Kemudian ini merupakan satu pembelajaran berkelanjutan, kemudian bisa mengatasi satu kegagalan. Jadi ketika kita kalau dulu mungkin ketika kita melakukan ketika pembelajaran tetap, itu banyak perasaan yang kita rasakan ketika sudah menghadapi satu kendala atau hambatan, itu kita merasa menyerah. Ya, apa yang sudah saya lakukan kayaknya sia-sia nih untuk pembelajaran karena tidak direspon oleh siswa atau apa. Tapi untuk sekarang segala sesuatu hambatan itu harus ada penyelesaian atau harus ada ruang untuk bisa kita menyelesaikan kegagalan tersebut. Makanya di sini ada pondasi dari pola pikir, mindset kita yang harus kita rubah. Kemudian ada keterampilan, skill set kita yang harus kita bisa kita tumbuhkan. Kemudian dengan alat atau toolset. Toolset itu sekarang sudah sangat banyak toolset, entah itu dari literasi kita, kemudian dari pencarian kita di internet, Google gitu, seperti itu. Kenapa pola pikir bertumbuh ini sangat dibutuhkan oleh kita gitu? Yang pertama yaitu mendorong semangat belajar dan pantang menyerah setelah mengalami kegagalan untuk terus mencoba lagi. Itu pembelajaran mendalam sangat menekankan seperti itu. Kemudian berani mencoba hal baru, termasuk kita sekarang di RPL ini banyak hal-hal baru yang kita dapat. Ketika teman-teman yang di daerah saya pribadi kesulitan, termasuk saya melakukan tugas dari Ibu, banyak hambatan yang saya sudah ada idenya, tapi ternyata hambatannya saya kurang mahir di digital gitu. Saya harus minta bantuan, saya tanya Bu Lufi, saya tanya yang lain gitu yang sudah berhasil untuk mengirimkan tugas UAS Ibu, walaupun saya istilahnya di kota gitu. Tapi ternyata kan teman-teman di luar juga sudah mulai bertumbuh, Ibu. Itu merupakan satu kemajuan dari teman-teman kita di RPL ini. Kemudian meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan oleh mereka dengan lebih gigih dan rajin. Jadi yang non-akademik itu bisa membantu di dalam proses bertumbuh kita, pola pikir bertumbuh kita. Kemudian membentuk karakter tangguh dan mandiri, siswa lebih menjadi pribadi yang tangguh, pemberani, dan tidak mudah menyerah. Kemudian yang lebih ditekankan lagi di sini yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu memuliakan siswa inklusi. Ini kenapa saya disebutkan berulang-ulang, salah satu menyamakan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan siswa-siswa yang bukan inklusi. Makanya dilibatkan di situ. Kita harus memuliakan semua siswa dalam bentuk sifat, jenjang, kemudian level-level tingkat dari pendidikan mereka. Mungkin itu aja yang bisa
menambah supaya kita lebih semangat lagi untuk lebih bisa bertumbuh rekan-rekan semua. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Terima kasih kita atas ini motivasinya juga ya. Waktu kemarin saya dengan beberapa dosen mengikuti kegiatan kami itu kan dilibatkan menjadi evaluator PPG ya Bapak Ibu. Kemudian kami ikuti kegiatan training juga. Jadi difasilitasi training, fasilitatornya dari PPG kayak gitu dosen-dosen memang salah satunya memang disampaikan tentang growth mindset ini. Growth mindset atau tadi PBB, pemikiran untuk tumbuh dan berkembang seperti itu ya, bertumbuh dan berkembang. Nah, di situ salah satunya menginformasikan bahwa memang sebagai seorang guru saat ini coverage kita sebagai atau apa ya, kalau bisa dibilang coverage itu berarti jangkauan atau peranan guru saat ini itu bukan hanya sebatas level pendidik itu tadi ya Bapak Ibu, tapi ada fasilitator, ada motivator, ada sampai jadi psikolog ya iya, jadi dokter ya iya, jadi arsitektur juga iya gitu ya, jadi seniman juga iya gitu ya. Kalau bisa dibilang mungkin salah satu pekerjaan yang memiliki banyak topeng ya, Multi banyak talented Bu. iya, multi talenta adalah menjadi guru. Jadi kalau bisa dibilang ya jadi evaluator ya iya ya karena harus bisa melakukan asesmen gitu kan. Ya, itu juga apalagi. Nah, jadi kalau bisa dibilang memang yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya itu kan dengan sekian banyaknya peran yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah salah satunya itu kan utamanya dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi memang sebelum tadi yang saya ingat yang disampaikan oleh Bu Dita, bagaimana kita kemudian mampu memahami bahwa yang terjadi pada anak didik kita itu kan bukan sesuatu yang tetap gitu ya. Mereka akan mengalami masa-masa yang bisa jadi yang terjadi atau yang dilakukan oleh Bapak Ibu, mereka akan ingat sepanjang masa, walaupun pada saat mereka mengenal Bapak Ibu di usia mereka, mereka belum mengeluarkan kemampuan maksimal mereka. Kadang kan kita mendapati Itu dia. seperti anak didik kita, gitu ya. Waktu kita ngajar, kita evaluasi, duh nih anak kok kayak gini banget ya, kok nilainya kayak gini. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun gitu ya, begitu dia Baru ketahuan. bekerja kita baru tahu, wah ternyata dia bisa jadi orang yang luar biasa ya, bisa jadi orang yang sukses yang tidak ada di bayangan kita kalau dia waktu kita ajar itu akan menjadi seperti ini. Artinya nggak ada sesuatu yang ini ya, maksudnya yang kita jaminkan atau kita berikan label pada saat mereka belajar bersama kita itu juga akan di masa depan mereka akan tetap menjadi seperti itu gitu. Jadi mereka bisa jadi mengalami sebuah proses belajar yang kita tidak tahu pada proses belajar mana mereka menjadi maksimal. Nah, tugas Bapak Ibu sebagai seorang guru kita sebagai pendidik memang dalam rangka untuk shaping their skill gitu ya. Maksudnya untuk menajamkan kemampuan-kemampuan mereka agar mereka siap gitu ya, siap menghadapi dunianya setelah mereka nanti menyelesaikan studinya. Nah, kalau itu kan saya bilangnya ke anak-anak yang S1 yang reguler mungkin pas ya Bapak Ibu. Kalau ke Bapak Ibu kan Bapak Ibu itu saya nggak bisa nguyai. Nek orang Jawa itu katanya nguyai segoro. Nguyai segoro itu artinya menggarami lautan. Kalau sama Bapak Ibu itu sudah nggak bisa menggarami lautan ya kan. Masa udah tahu lautan kok dikasih garam kan ya
gimana ya nggak bakal asin juga kan orang udah asin gitu. Maksudnya itu karena Bapak Ibu sudah kaya akan pengalaman belajar. Jadi saya pun tidak bisa ngunyai segoro itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan kesempatan belajar kita ini kemudian untuk memperkaya selain keterampilan, memperkaya pemahaman, memperkaya pengalaman, memperkaya ide, dan yang paling penting adalah memperkaya persaudaraan, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Karena menurut saya, eh, ya saya diberikan kesempatan untuk kenal berita dari Depok, kenal Bu Jun dari Kalbar, itu sesuatu hal yang menurut saya itu rezeki yang luar biasa gitu kan. Karena ya nggak bisa diukur dengan kalau ibaratkan Bapak Ibu tidak ada di program RPLPK ini gitu ya, tidak ada dalam satu grup ini, tidak ada dalam satu Zoom ini, Bapak Ibu tidak akan tahu bagaimana ibaratkan seperti apa sih kayak tadi pengalaman untuk mengerjakan tugas ada kendala tapi akhirnya bisa bertanya dengan temannya, belajar dengan temannya, atau kita jadi tahu misalkan oh kalau di tempat Bu Ernawati itu di Riau itu seperti apa nih yang terjadi gitu ya, tentang anak-anak belajar sains di sana seperti apa. Tadi kita dapat cerita oh dari Pak Fidelis belum melaksanakan pembelajaran mendalam nih di tempat Pak Yus, sudah setidaknya kan Pak Fidelis mendapatkan informasi praktek baik dari Pak Yus, dari Bu Rita dan sebagainya. eh yang saya sampaikan ke anak-anak S1 mungkin akan berbeda Bapak Ibu yang di reguler. Karena mereka belum memiliki pengalaman seperti yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya. Terutama apalagi kalau berkaitan dengan perkuliahan kita ya. Saya juga sama Bapak Ibu, yang di S1 reguler pun meminta mereka untuk mengembangkan project e-assessment. Sama gitu. Saya minta untuk mengembangkan e-assessment juga. Tapi ada rasa yang berbeda. Kalau saya boleh jujur, ada rasa yang berbeda, yaitu pengalaman. Nah, pengalamannya Bapak Ibu itu belum dimiliki oleh mereka adik-adik yang ada di S1 reguler itu gitu. Jadi sama-sama membuat e-assessment, tapi eh, yang dibuat mereka mungkin secara konsep, secara produk memang saya akui bagus Bapak Ibu. Tapi untuk ngepaskan itu ya, untuk mencocokkan dengan yang terjadi di lapangan. Nah, itu kelebihannya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah lebih tahu need assessment-nya atau kebutuhan lapangan siswa-siswa Bapak Ibu sendiri seperti apa. Gitu. Ya, Bapak Ibu kan kalau kalau kita ngajar kan kita akan tahu kayak misalkan tadi teaching in the right level gitu ya, TIRL gitu ya. Kita tahu siswa kita yang kemampuannya di atas rata-rata, kemampuannya rata-rata, di bawah rata-rata kita tahu. Sehingga ketika kita mengembangkan atau kita menyampaikan atau kita mendesain pembelajaran pun kita tahu karena kita mempertimbangkan kebutuhan anak-anak kita. Nah, itu yang menurut saya hal baik yang ada di kelas ini gitu ya. Makanya saya tidak meminta wah kalau saya suruh bikin yang misalkan terlalu high tech kayak gitu ya, misalkan apa ya nanti bisa diimplementasikan di tempat Bapak Ibu misalkan kayak gitu, karena misalkan ada beberapa keterbatasan. Makanya saya minta memang membuat e-assessment yang minimal pernah digunakan oleh Bapak Ibu seperti apa, sehingga saya merasa bahwa itu akan memiliki meaningful tadi, dampak yang lebih nyata karena Bapak Ibu bisa menggunakan itu di tempat Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu juga belajar dari teman-teman yang lainnya. Nanti dari video YouTube ini Bapak Ibu bisa mempelajari kira-kira mana yang ini ya yang apa? Yang menarik. Nah, jadi Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu, setelah ini kan di pertemuan 14 Bapak Ibu upload videonya ya Bapak Ibu ya. Upload videonya ya Bapak Ibu. Nah,
Silahkan setelah ini Bapak Ibu, setelah ini hasil videonya itu nanti saya kirimkan link, saya minta untuk Bapak Ibu polling video. Bapak Ibu silahkan pilih satu video dari teman-teman Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu the best. Jadi saya akan bikin dua versi, the best menurut kelas dan the best menurut dosennya. Seperti itu ya. Jadi nanti pada saat UAS nanti kita umumkan siapa the best ininya ya. Tiga terbaik Bapak Ibu kita pilih tiga tertinggi pollingnya, dan nanti juga 3 terbaik dari dosennya. Nanti saya sediakan voucher khusus. Voucher khusus. Asik. Sediakan Ini mau menang berita. barangkali bisa ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk beli kuota, kan lumayan. Cocok, Bu. Iya dong. Jadi tolong nanti segera dikirimkan linknya ya Bapak Ibu. Nanti saya kirim link YouTube-nya Bapak Ibu segera dikirimkan, diselesaikan. Berarti dalam pekan ini mohon segera di-upload, segera dikirimkan link YouTube-nya. Nanti saya buatkan Google Form untuk pollingnya. Setelah itu kami juga akan melakukan penilaian ya Bapak Ibu. Nah, nanti saya umumkan di saat UAS Bapak Ibu hasilnya. Berarti Bapak Ibu nanti saya kasih waktu untuk melakukan polling hanya mungkin mulai sekarang tetap ngelihatin aja punya YouTube-nya teman-teman yang mana, nanti ketika saya berikan polling Bapak Ibu tinggal milih mana gitu ya. Silahkan dipilih. Milihnya satu aja Bapak Ibu, nggak usah milih banyak-banyak. Milihnya satu tapi harus melihat dari 38 punya temennya. Kalau pollingnya milih punya sendiri, Coba kenapa dilihat. bukan? Ibu, Pak Aris Ibu mau milihnya bintang. Ya, saya milih punya sendiri gitu, Bu. Oh yaudah, kita masing-masing sendiri ya Pak Aris. Nah, gitu. Ya, kalau Jadi dipilih kan tadi bakalan semua. cuma satu loh Pak. Nggak apa-apa, Bu. Kan punya hak suara, hak untuk memilih, Bu. Ya udah Iya. silahkan. Hak untuk memilih dan dipilih. Hak untuk memilih. Ibu mau bintang, boleh bertanya Bu? Boleh Bu Lia. Terakhir untuk mengupload ke YouTube kapan Bu? Terakhir untuk mengupload kalau ini hari Rabu, hari Jumat gimana Bapak Ibu? Biar hari Sabtu Minggu itu Bapak Ibu nanti bisa Bu. Hah? Hari Jumat Bapak Ibu ya? Iya kan Bu. Boleh sampai minta waktu Bu. Iya. Hari Jumat terakhir ya Bu. Minggu ya. Mau bintang. Minggu, Bu. Ya. Hari Minggu. Hari Jumat terakhir upload. Ya. Kan kalau sudah upload tinggal itu Bu. Belum Bu, Lia belum upload. Ya kan ini hari ini di tempat Bapak Ibu masih libur nggak ya sekolahnya? Saya sudah masuk, Bu. Kami masih Sudah masuk saya, Bu. nggak libur Ibu malan. Nggak libur, Bu. Mulai di hari Minggu nggak Bu? SPMB ya. SPMB ya. Iya. Iya Bu. Kami nggak ada libur, yang libur siswa Bu. Iya Bu, tenang aja, saya juga sama kok Bu. Gitu. Makanya kalau ada libur juga akhirnya kita libur Bu. Libur. Terakhir hari Minggu, Bu. Gimana hari Minggu? Iya, kalau boleh menego atau nganyang hari Minggu lah, Bu. Ya Bu. Ya boleh. Apa sih yang nggak boleh? Berarti nanti Biar nanti pas hari Senin sudah selesai semua, Bu. ya. Senin, Bu.
Senin itu kalau nggak salah sudah mulai jadwal UAS ya UAS. Bapak Ibu ya. Mas. Betul, Ibu. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Tugasnya banyak banget soalnya, Bu. Saya bikin ulang nggak apa-apa, Bu. Boleh, Iya, jangan boleh. boleh ya. Pengen menang. Enggak sih. Waduh, pengen Kemarin- menang ini Pak Yus. Enggak, kemarin Sepertinya kan saya akan udah ada buat, Bu. gebrakan baru. Iya, Sebenarnya benar saya ini, udah- Bu. Boleh, Saya boleh. udah buat sebelumnya, Bu. Tapi Terus? tiba-tiba waktu disuruh ngelis pelajarannya, isinya materinya apa? Waduh, saya kan ngasih soalnya cuma kata Ibu 5 soal apa saja, yang penting ada 5 soal. Ternyata Iya, saya ya udah saya tiba-tiba. ngambil soalnya beda. Berarti nggak sesuai saya sama yang saya lisin kemarin soalnya. Ya nggak apa-apa IPA gitulah. Jangan dibikin ribet juga boleh lah, nggak apa-apa. Iya. Orang Bu Mo Bintang nggak ribet kok. Iya. Yang penting buat kan Bu Mo Iya, Bintang. betul. Yang penting buat. Boleh deh hari Minggu ya Bapak Ibu. Berarti Ya, saya nggak Bu. bisa ngomongin Alhamdulillah. UAS nih. Nanti saya umumkan terpisah aja setelah Bapak Ibu selesai UAS ya. Nanti saya umumkan Ya, di Bu. grup. Tapi saya minta Bapak Ibu untuk melakukan polling ya. Nanti pilih ya. Bu melakukan polling berapa Tanya, hari, Bu? Kenapa? Tanya, Untuk Bu. melakukan polling itu berapa hari, Ibu? Kasih waktunya. Ya nanti setelah Ibu UAS aja deh pollingnya biar nggak pusing. Saya tanya, Bu. Polling tapi pas UAS malah nggak ngerjain UAS. Iya, benar, Bu. Polling. Iya, benar, Bu. Ya bonus lah pollingnya ya nanti ya. Bonus maksudnya Ya, Bu. selesaikan UASnya dulu, baru Bapak Ibu nanti boleh ngisi polling. Nanti saya Ya. itu kalau di tanggalan itu tanggal 6 sampai tanggal berapa ini? Sama kok kayaknya dengan reguler ya Bapak Ibu. Saya Ya, juga kami kan Bu. reguler, Bu. Disamain. samakan jadwalnya dengan yang ini Bu, yang PKA dengan reguler itu kalau nggak salah sama. Kita reguler malam. Ibu reguler spesial ya. Spesial. Telur bebek martabak itu telur bebek. Kayak telur. Reguler spesial. Jadi, Bu, Ya. ini kan kategori reguler spesial ya kan, Bu. Jadi, yang Ibu tahu lah ya kan, Bu. Yang Ibu tahu dan yang Ibu mengetahuinya. Terakhir kami selesainya bulan berapa, Bu? Bulan Bener, Bu. ini baru selesai semester 1, Bu. Kisi-kisi nih. Jadi kisi-kisinya gitu, Bu. Ini nanti habis ini Iya, tak coba. Bu, tenang Cari aja, bocoran. Bu. Kasih bocoran Iya, dikit, Bu. Mata kuliah saya loh, Bu. Nggak bisa bocorin mata kuliah. Ada libur nggak Bu kira-kira? Setelah UAS biasanya libur nggak, Bu? Ya dong. Ya, saya itu lagi ngecek jadwal bentar ya, biar tak kirim lagi juga ke tempatnya Bapak Ibu, biar kita sama-sama reminder jadwal. Itu udah tak buka ya, oh ini loh. Nah, ini tak. Oke, kita dulu Ibu, kita share di grup biar tidak lupa. Nah, nih jadwalnya itu kalau tidak salah adalah, tenang Bapak Ibu, nanti soalnya saya kasih duluan Bapak Ibu ngerjain di rumah. Tapi nanti kalau pas Zoom Bapak Ibu harus selesai ya. Yap. Kita itu ada di tanggal 6 sampai tanggal 11 itu Bapak Ibu UAS ya. UAS. UAS Bapak Ibu. Oke. Itu Bapak Ibu tanggal 6 sampai tanggal 11 itu UAS. Nanti pollingnya menyusul nggak apa-apa setelah UAS aja Bapak Ibu, bukan buat happy-happy. Biar Karena dapat. ada yang beruntung mendapatkan voucher. Gitu ya, Bapak. Aris, jangan lupa pilih saya ya, Pak Aris. Ibu pilih aja. Kalau Pilih polling diri nanti sendiri, milih Bu. sendiri, Bu. Ya iya, kalau milih sendiri udah otomatis loh, Pak.
Berani berapa, Pak Ibu? Berani berapa? Ngeri ah. Ini Pak Aris atau Pak Edi nih? Pak Subhan. Bapak Ibu, Oh, Bapak Ibu, saya tutup dulu recordnya. Setelah itu Bapak Ibu join lagi. Nanti saya kasih bocoran UAS-nya. oke Siap, ya Bu. Bu. Biar Siap. biar gabung lagi, karena kalau aku nggak Siap, Ibu. Ini malam ini sangat bahagia kita ini. kayak ini ya. Yes, Malam ini sangat bahagia.